Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnawati, NIM 19301085 dari jurusan Bimbingan Konseling dari Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar, yang akan menampilkan video PPL Bimbingan Klasikal dengan tema Perbedaan Masa Sekolah dan Perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua untuk memimpin doanya hari ini. Duduk siap, gerak. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Sehat? Sudah makan semuanya? Belum. Nah, nanti kita istirahat makan ya. Untuk melanjutkan kegiatan belajar hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari Anda semuanya. Ya? Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek konsentrasi dan semangat dari anak-anak semuanya. Di sini Ibu ada yang namanya ice breaking, senam otak ya. Ibu silakan berdiri untuk kita lebih materi tentang masuk perguruan tinggi. Kemarin ada 3 jalur untuk masuk perguruan tinggi. Siapa yang tahu 3 yang kemarin? Yang dijelaskan kemarin? Kepada Raffi. Silakan berdiri Raffi. Pertama maksudnya yaitu SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kedua SNBT yaitu Seleksi Berbasis Kemampuan Tulis, dan terakhir seleksi mandiri. Oke, terima kasih kepada Raffi. Kita berikan tiga jalur untuk masuk perguruan tinggi. Yang pertama itu SNBP, yang mana seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua itu seleksi nasional berdasarkan perbedaan masa sekolah dengan masa perkuliahan. Tujuannya itu untuk di sini Ananda lebih paham apa sih perbedaan masa sekolah dengan masa perkuliahan nantinya. Sebelum kita berkuliah, kita sebagai calon mahasiswa itu harus tahu apa sih perbedaan masa sekolah dengan masa kuliah nantinya. Pasti ada yang masih bingung dan belum ada gambarannya, ya kan? Ya. Nah, di sini gua akan menjelaskan. Nanti ada beberapa perbedaan antara masa sekolah dengan masa perkuliahan. Setelah lulus SMA nanti, kita semua ini akan melanjutkan perkuliahan. Perkuliahan ini merupakan suatu idaman oleh siswa setelah tamat nanti SMA. Di perkuliahan nantinya, kita sebagai mahasiswa, calon mahasiswa, kita harus mengetahui perbedaan dari masa sekolah dengan masa kuliah, karena kita akan beralih dari masa sekolah. Nah, yang pertama itu yang telah ditayangkan di depan, yaitu pakaian yang kita kenakan. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan dengan gambar yang Ibu jelaskan, ilustrasi yang Ibu jelaskan, perbedaan pakaian antara siswa dengan mahasiswa? Ayo, di sini siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ada?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Purnama. Saya akan menjawab tentang perbedaan pakaian siswa sekolah dengan pakaian mahasiswa. Pakaian siswa sekolah adalah pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolahnya, seperti SD merah putih, SMP biru, dan SMA yang baru. Sedangkan pakaian mahasiswa pakaiannya bebas yang penting sopan. Betul sekali dengan jawaban dari anak-anak siapa namanya sih? Khalifah Purnama. Ya, Halifah. Betul sekali ya. Nah, kemudian akan Ibu perjelas lagi dengan pakaian yang membedakan, yang sangat mencolok, membedakan antara siswa dengan mahasiswa, yaitu dengan pakaian kita kenakan. Di sekolah kita itu dituntut atau diwajibkan untuk memakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, berbeda dengan kuliah, kita memakai baju bebas asalkan soal. Nah, juga berbeda dengan kampus atau yang dinamakan ini kampus kedinasan. Nah, di sana baru kita diwajibkan untuk memakai seragam yang telah ditentukan oleh kampus tersebut, seperti kampus TAN, TIS, dan AKNIL. Nah, sampai sini bisa membedakan antara pakaian antara siswa dengan mahasiswa? Ya. Oke, kita masuk ke perbedaan yang kedua. Materi-materi yang tidak mengerti sampai mengerti. Namun di perkuliahan, dosen itu lebih cenderung disebut dengan fasilitator. Nah, di sana kita harus pandai di dalam kuliah. Dosen itu tidak akan mengarahkan kita sampai kita paham. Nah, di sana kita akan ketika kita belajar, kita lebih banyak bertanya kepada dosen dan menyakat ketika dosen menerangkan materi yang telah disampaikan di depan. Nah, itulah penyebutan tenaga pendidik dan pengajar untuk SMA dan perkuliahan. Yang ketiga itu penyebutan mata ajar. Di sekolah kita mengenal mata ajar itu mata pelajaran. Nah, namun berbeda dengan kuliah. Mata pelajaran itu kita sebut dengan mata kuliah. Ya, mata kuliah. Tidak hanya berbeda dengan istilahnya, namun keduanya memang berbeda. Di sekolah kita mata pelajaran yang kita pelajari itu mulai dari kelas 10 juga kita otomatis kita akan belajar juga bahasa Indonesia. Sampai kelas 3 kita menjumpai mata pelajaran yang sama. Tapi berbeda dengan kuliah. Kita akan mengambil satu mata kuliah dalam satu semester itu berbeda. Nanti untuk semester selanjutnya kita akan menjumpai mata kuliah yang berbeda juga. Mata kuliah yang di sini itu dibedakan menjadi dua. Ada mata kuliah yang namanya wajib dan ada yang namanya pilihan. Nah, yang wajib di sini yaitu kita harus wajib memilih dalam satu semester itu dan kita wajib menyelesaikan dalam semester tersebut. Nah, kalau pilihan, mata kuliah pilihan, kita itu memilih peminatan yang kita minati saja dalam perkuliahan. Sampai di sini paham? Oke, paham. Kita masuk ke perbedaan yang keempat. Waktu belajar. Di sekolah, waktu belajar yang telah ditentukan oleh kurikulum. Kita belajar dari nanti pilotnya jam 5, tidak sesuai, sangat berbeda dengan di sekolah. Yang perbedaan selanjutnya yaitu sumber belajar. Di sekolah guru sudah menentukan apa saja buku yang akan digunakan dalam satu semester tersebut. Namun juga berbeda dengan ketika kuliah. Dosen itu memberikan satu buku acuan yang relevan dengan mata kuliah yang kita kuliahkan satu semester tersebut. Namun dosen itu juga menyuruh kita untuk mencari atau memilih buku yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkannya. Buku itu bisa kita beli dan juga bisa kita pinjam di perpustakaan di
di kampus yang telah disediakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya paham? Oke, selanjutnya perbedaan yang ke-6 yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian di sekolah kita itu diberikan nilai dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Berbeda dengan waktu kita kuliah yang kita akan jumpai nantinya. Kita akan diberikan nilai juga 0 sampai 100. Kemudian diakumulasikan ke bentuk angka. Angka A sampai angka E. Ya. Huruf. Nah, dan baru dikonversikan ke bentuk IPK, indeks prestasi kumulatif, yang terlihat di depan, yang telah ditetapkan di depan sudah terlihat sangat berbeda. Sudah dilihat? Kelas di belakang? Nah, perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan ketika saat libur. Waktu libur kita itu kita gunakan untuk berlibur di rumah sepenuhnya. Namun berbeda dengan waktu kita kuliah. Kita kuliah dalam satu semester itu cuma 4 bulan, 16 kali pertemuan. Nah, jika setelah itu kita akan libur selama paling lama itu 2 bulan. Nah, dengan waktu 2 bulan itu kita tidak boleh bersantai dalam 2 bulan tersebut. Nah, waktu yang banyak itu kita gunakan untuk mengulang mata kuliah yang belum lulus di semester sebelumnya. Juga kita gunakan untuk mendaftar ulang nantinya. Kemudian kita akan dihadapkan dengan magang. Ya, waktu kita libur kita akan dihadapkan dengan magang. Nah, magang ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan nantinya. Karena itu kita harus mempergunakan waktu libur itu sebaik mungkin. Nah, di perkuliahan kita juga akan menemui banyak organisasi. Kita bukan menjadi nantinya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang. Nah, di sana kita tidak akan mendapatkan pengalaman organisasi dan kita tidak akan bisa bergaul dengan orang banyak. Kita cuma duduk di perkuliahan, kuliah lalu pulang. Nah, itu bukan merupakan contoh seorang mahasiswa yang bisa bersosialisasi dengan lainnya. Jika kita nantinya mempergunakan masa libur kita yang banyak itu ke maksud organisasi, kita akan lebih cenderung bisa berpikir kritis dan bisa bersosialisasi dengan banyak. Dan di sana kita akan berani untuk menyalurkan pendapat nantinya. Organisasi ini juga membantu kita lebih akrab dengan senior-senior kita di perkuliahan nantinya. Nanti di perkuliahan kita banyak menjumpai organisasi-organisasi yang bermacam-macam ragamnya. Nah, di sana kita dapat memberanikan diri kita dan tidak akan ada malu-malu lagi. Di sana di waktu kita kuliah itu kita akan dituntut untuk mandiri nantinya. Di sana kita harus bisa bersosialisasi, memilih teman nantinya, dan kita bisa dapat menambah wawasan ketika kita dapat menjumpai orang-orang yang berprestasi di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, di sanalah kita gunakan waktu libur kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah perbedaan kegiatan libur di sekolah dan di kuliah. Nah, selanjutnya perbedaan yang terakhir yaitu ujian kelulusan. Kalau di sekolah kita untuk ujian kelulusannya kita mengadakan yang namanya UNBK. Nah, ada namanya UNBK atau UTBK, ujian akhir semester nantinya. Untuk kuliah kita pasti sudah tahu kan, harus kita mengerjakan tugas akhir kita yang namanya skripsi. Di sana kita akan diuji kesabaran kita nantinya. Ketika kita mengurus skripsi ini, kita akan dijumpai dengan dosen yang berbeda nantinya.
sana kita harus menemui dosen atau menemui dosen nantinya. Bisa perhatikan nantinya. Sebelum kita skripsi itu kan kita ada yang namanya mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik kita. Nah, di sana kita akan mengajukan judul sesuai dengan mata kuliah atau jurusan kita masing-masing di suatu universitas. Kadang kita mengajukan judul itu tidak cuma sekali saja, ada yang beberapa kali baru di ACC oleh dosen pembimbingnya. Kalau sudah di ACC, nanti akan dikeluarkan yang namanya dosen pembimbing. Nah, beralihlah peran dosen PA ini, pembimbing akademik ini ke pembimbing nantinya, dan kita akan diarahkan bagaimana cara prosedur dan langkah-langkah supaya skripsi kita itu bisa layak diseminarkan. Nah, sudah seminar, kita akan dihadapkan dengan ujian yang namanya ujian akhir, namanya ujian kompre. Kalau sudah seminar, kita akan melaksanakan dalam skripsi itu sudah tahu berapa bab yang akan kita kerjakan nantinya. Belum. Nah, 5 bab yang akan kita kerjakan nantinya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau sudah selesai atau ACC dengan dosen pembimbing, nah barulah proposal yang kita buat, skripsi kita buat itu barulah bisa diseminarkan. Setelah kita diseminarkan, kita akan lanjut dengan bab 4, yang mana itu penelitian. Nah, kan ada kakak-kakak kita pembimbing itu yang mengadakan penelitian kan? Nah, itulah melanjutkan dari bab 3 itu ke bab 4 yang ada penelitian. Di sana kita barulah masuk ke yang kelima itu hasil dan kesimpulan nantinya. Sudah sesuai dengan ketetapan pembimbing, barulah kita bisa melaksanakan ujian kompre. Di sanalah kita bisa mengakhiri semua perkuliahan kita semester tersebut. Nah, sampai di sini paham? Nah, oke, dari materi yang Ibu paparkan, ada pertanyaan atau masih ragu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita tadi katakan Ya, yang sangat bagus. Nah, sini dengan kita masuk ke organisasi akan memperlambat dari manajemen waktu, membagi waktu. Ketika kita kuliah, kita harus mengutamakan perkuliahan kita karena tidak akan organisasi juga akan menolong kita nantinya. Namun kita harus mengutamakan tujuan pertama kita untuk perkuliahan itu. Dan organisasi itu bukan memperlambat untuk kita tamat kuliah. Nah, kita harus berpandai-pandai dalam manajemen waktu. Nah, kita bagi waktunya. Ketika kita tidak masuk kuliah, kalau ada organisasi, kita berkecimpung dengan organisasi. Jika tidak, kita akan masuk ke jam perkuliahan yang telah disediakan. Nah, sudah paham? Oke. Nah, masih ada pertanyaan yang masih bingung? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu, apakah kita waktu kuliah harus ikut organisasi atau tidak? Oke. Apakah kita waktu kuliah itu mengambil organisasi atau tidak? Itu tergantung dikembalikan kepada diri kita sendiri tadi. Jika kita masuk organisasi, jika bisa berpandai-pandai dalam kuliah, itu tidak diwajibkan juga untuk memasuki suatu organisasi di dalam perkuliahan. Jika itu kemauan kita sendiri, oke, kita masuk, asalkan nanti perkuliahan kita tidak lalai. Nah, tujuan utama kita itu kuliah itu adalah untuk mencapai tujuan akhirnya. Nah, siapa lagi yang bertanya atau yang masih ragu? Yang sebelah sini belum ada soalnya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya,
Hal apa yang harus selalu diperhatikan dalam menjalani dunia kampus tidak menjadi masalah hingga dalam kehidupan? Bisa diulangi kembali. Hal apa yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan kampus sejak masa menjadi maba hingga menjelang kelulusan? Nah, hal yang harus kita perhatikan ketika mulai dari kita masuk kuliah sampai kita lulus nantinya. Yang harus kita perhatikan itu bagaimana kita melaksanakan perkuliahan di kampus nantinya. Ketika itu tujuan akhir kita itu, kalau kita mengambil sarjana, kita harus menyelesaikan 8 semester. Nah, kita harus melihat mencapai di setiap semesternya itu kan kita yang mengambil yang namanya beberapa SKS di dalam perkuliahan. Nah, dalam satu semester itu kita dimaksimalkan untuk mengambil SKS itu sebanyak 24 SKS. Nah, kita harus memperhatikan itu. Ketika dalam satu semester itu kita harus menyelesaikan perkuliahan yang kita ambil. Jika SKS-nya itu banyak, maka perkuliahan itu sangat padat dan setiap harinya itu kan padat. Kita harus memperhatikan bagaimana perkuliahan setiap semesternya agar nanti nilai di IPK kita itu bagus untuk kelulusan nantinya. Dan juga kita harus memperhatikan bagaimana cara dosen atau kita harus memahami bagaimana sikap dosen kepada kita. Kita harus berpandai-pandai dalam nanti berkuliah. Oke? Nah, masih ada pertanyaan? Silakan Dini. Bagaimana sistem SKS dalam dunia perkuliahan? Nah, sistem SKS di dalam perkuliahan. SKS itu yang akan tadi dijelaskan itu sistem kredit semester. Nah, semakin banyak SKS yang kita ambil dalam satu semester, SKS itu merupakan seberapa besar beban studi mahasiswa dalam satu semester. Jika dalam satu semester itu kita mengambil sedikit semesternya, otomatis jadwal kuliah itu tidak padat. Jika kita mengambil penuh SKS-nya dalam satu semester, maka perkuliahan kita itu dalam setiap harinya akan padat dan waktu yang akan kita jalani itu panjang. Dalam SKS, satu SKS itu sama dengan di sekolah 1 jam pelajaran. Di sini kan 1 jam pelajaran itu kan 45 menit. Namun di kuliah nantinya kita akan temui itu 1 SKS itu kita akan belajar atau kuliah selama 50 menit. Nah, itulah sistem SKS di dalam perkuliahan. Oke, ada lagi? Fadil, silakan. Ya. Oke, Arif. Bu, apakah kalau kita banyak ambil SKS kita bisa gundul? Iya. Nah, Ibu jawab pertanyaan dari apakah kita mengambil banyak SKS kita akan bisa cepat tamat? Tidak juga, karena kita akan ditentukan oleh dosen PA kita. Pasti kita mengambil satu semester di SKS dalam semester itu kita harus melaporkan kepada dosen PA kita. Kita ada juga kan Ibu sampaikan tadi 24 SKS maksimalnya di dalam satu semester. Jika kita pandai kalau jika tidak berlalai-lalai di dalam berkuliah dalam satu semester itu, kita bisa menamatkan berbagai mata kuliah. Bisa 3,5 tahun yang namanya itu kumlot ya. Tidak ada mata kuliah yang kita ulang-ulang. Nah, baru bisa kita menamakan 3,5 semester. Itu tergantung dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Nah, masih ada pertanyaannya? Nah,
Ya. Oke. Sampai di sini apa yang Ibu jelaskan tadi sudah paham semuanya kan? Nah, Ibu akan bertanya dari materi 8 perbedaannya tadi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, aku ada mau lebih. Oke, kepada ini. Tujuannya adalah perbedaan antara dunia perkuliahan dan sekolah. Yang pertama adalah pakaian yang dikenakan, yang kedua mata ajar, yang ketiga tenaga pengajar, yang keempat waktu belajar, yang kelima waktu libur, yang keenam penilaian, yang ketujuh sumber belajar, yang ketujuh itu waktu libur, yang kedelapan baru ujian kelulusan. Nah, ya betul. Seperti lihat ya, tadi apa perbedaan. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda dari materi yang sekarang. Nanti materinya akan Ibu sampaikan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.